Ya, pemirsa, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada bulan Juli 2025 masih mencatatkan surplus hingga 62 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Surplus neraca dagang ini terjadi di tengah PMI manufaktur Indonesia yang masih terkontraksi. Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 4,1 miliar per Juni 2025. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, sepanjang semester 1 2025, neraca perdagangan Indonesia tercatat mencapai 19,48 miliar dolar Amerika atau meningkat 25% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Hingga bulan Juni tahun 2025 ini, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 19,48 miliar US dollar, di mana surplus sepanjang Januari hingga Juni 2025 ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 28,31 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 8,83 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 8,57 miliar US dollar, kemudian India sebesar 6,59 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 4,40 miliar US dollar. BPS mencatat Amerika Serikat menjadi negara kontributor surplus neraca perdagangan tertinggi dengan total ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 14,79 miliar dolar Amerika sampai dengan Juni 2025. Peningkatan nilai neraca dagang Indonesia terjadi di tengah Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang masih menunjukkan level kontraksi, di mana berdasarkan rilis lembaga pemeringkat S&P Global menyatakan PMI manufaktur Indonesia 49,2 pada Juli 2025 atau masih terkontraksi sejak April 2025. Namun demikian, angka indeks di Juli tersebut lebih tinggi dari posisi PMI manufaktur Indonesia di Juni 2025 yang berada di level 46,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, surplus neraca dagang di tengah kontraksi industri manufaktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, kemudian sudah bergabung juga Pak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar? Apa kabar, Mas Pras, Pak Joshua? Baik, kabar baik ya. Kami. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras, apa kabar Pak Abdul Sobur? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Joshua. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat kinerja perdagangan Indonesia. Ini surplus terus selama 62 bulan berturut-turut, tapi dari sisi kualitasnya Anda melihat seperti apa sih di tengah tantangan tadi yang sudah disampaikan, PMI manufaktur kita sedang mengalami kontraksi. Ya, kalau kita bicara neraca perdagangan memang kita mencatatkan surplus 62 bulan ya. Namun kalau kita lihat lebih rinci lagi, komoditas apa yang mengalami peningkatan, ini masih mengandalkan ekspor non-migas khususnya yang berbasis komoditas ya. Kalau kita melihat di sini dalam beberapa bulan terakhir ini, tren harga komoditas meskipun terus mengalami normalisasi, namun kalau kita melihat dari sisi harganya ini masih tetap relatif tinggi. Misalkan harga batu bara masih di atas $100 per ton, lalu juga harga CPO misalkan ini masih berada di kisaran, kalau kita lihat harga CPO sendiri pun juga masih di atas level rata-ratanya ya, masih di atas $900 per ton, sehingga ini menunjukkan adanya potensi peningkatan dari sisi kinerja ekspor komoditas tersebut. Namun kalau kita bicara tadi berkenaan dengan kinerja, kita tarik dengan aktivitas manufaktur, ya, di mana kalau kita mengikuti surveinya S&P, ini memang betul bahwa permintaan ekspor itu mengalami penurunan, ya, karena purchasing ordernya dari ekspor itu mengalami penurunan, sehingga kami menduga ini lebih karena faktor faktor harga yang masih mendominasi. Meskipun kalau kita bicara US tadi, kenapa Amerika Serikat ekspornya masih cenderung meningkat,
ada kemungkinan ya beberapa eksportir ya sebagian eksportir pun juga melakukan front load ya sebelum nanti pengenaan tanggal sudah berlaku di 1 Agustus yang lalu. Ini beberapa bulan sebelumnya para eksportir ini sebelum tarif baru berlaku ini mereka melakukan front load ya sehingga makanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan itu saya pikir ini terjadi juga di beberapa negara lain sehingga tapi kita perlu mencermati nanti setelah pengenaan tarif 1 Agustus tentunya ini akan ada dampak dampak dari potensi penurunan ekspor ya khususnya ke Amerika Serikat akibat dari tarif tersebut sehingga kita perlu mencermati nanti di semester kedua ada potensi di mana surplus perdagangan ini pun juga ada potensi mengalami penurunan. Oke, ada potensi mengalami penurunan untuk surplus neraca perdagangan kita. Tapi lebih kepada triggernya ini kondisi global atau karena perang tarif begitu Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia meskipun kita sudah ada kesepakatan di 19% ini Pak Joshua. Ya, saya pikir memang ini dua kombinasi tadi ya, bahwa ada perlambatan global ya. Yang kita lihat juga memang di kuartal 1, kuartal 2, ekonomi Tiongkok masih relatif solid ya, masih di atas 5%. Oke. Jadi meskipun memang kita perlu mencermati juga bahwa ada risiko perlambatan ekonomi domestik di Tiongkok akibat krisis properti di Tiongkok ya, sehingga nanti semester kedua pun juga akan ada dampaknya juga kepada permintaan ekspor komoditas CPO dan juga batubara Indonesia. Dan juga lagi adalah terkait dengan tadi ya bahwa akan ada dampak tarif ya bahwa tarif ini kan sudah relatif berlaku di 1 Agustus karena sebelum 1 Agustus yang masih berlaku kan Presiden Trump mengumumkan bahwa tarif minimum yakni 10%. Jadi artinya belum begitu berdampak ya kepada produk ekspor dari Indonesia dan juga sebagian besar negara lain yang mengekspor ke Amerika Serikat. Jadi nanti per 1 Agustus kemungkinan besar ini akan mulai terasa dampaknya. Oke. Nah Pak Abdul Sobur, dari sisi eksportir khususnya dari mebel, kerajinan, Anda melihat surplus neraca perdagangan ini juga terkorelasi positif dengan kinerja ekspor produk-produk mebel dan kerajinan atau bagaimana nih Pak Abdul Sobur? Ya, kalau kami di lapangan mungkin sedikit terbalik ya, Mas Pras, karena bagaimanapun kan data-data yang kami rasakan itu di lapangan itu ada tekanan cukup besar ya. Oke. Pertama mungkin dengan tarif, walaupun kita baru 10 dan nanti efektif akan menjadi 19%, tapi di lain pihak juga ada beban biaya yang terus naik, listrik, kemudian upah, juga logistik gitu ya. Sehingga kami menilai bahwa walaupun hari ini dikatakan surplus, sebetulnya surplus yang semu. Kami menilai bahwa surplus itu bukan sejati gitu ya. Oke. Bukan merupakan indikator yang mana industri manufaktur itu tumbuh. Tapi kemungkinan besar karena perlambatan terjadi. Perlambatan ekonomi terjadi sehingga apa? Impor kita menurun. Sehingga surplus ini muncul karena impor menurun dan ekspor tidak terlalu tumbuh. Ya. Jadi ada berbeda. Kalau pertumbuhan sejati itu lain ceritanya. Harus dari produk-produk yang kami bangun seperti produk bernilai tambah seperti mebel dan kerajinan ini ya, produk nilai tambah yang secara padat karya menciptakan lapangan kerja yang luas ya. Ini kan mungkin juga ditopang dengan tadi yang disampaikan Pak Joshua, betul tuh ya. Ada komoditas yang masih berjalan di lapangan, terutama dari CPO, mungkin ya batubara dan lain-lain. Demikian, Mas. Baik. Nah, lantas dengan kondisi yang seperti disampaikan tadi Pak Joshua, Anda melihat seperti apa? Apakah memang karena ada penurunan dari importasi, apakah ini juga menjadi cerminan dari sisi produktivitas industri di dalam negeri juga yang mengalami sedikit tertahan lah, bisa dikatakan begitu Pak Joshua? Ya, tentu kalau kita lihat dari sisi domestiknya, ya selain kalau kita melihat dari beberapa indikator ya, dari konsumsi masyarakat terjadi fenomena rojali dan juga rombongan hanya nanya ya di beberapa pusat perbelanjaan itu mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat memang menurun. Ya, dan kalau kita lebih rinci lagi bahwa purchasing manager index kita, manufacturing kita itu masih terkontraksi, bukan hanya eksternalnya ataupun pasar ekspornya, tapi juga permintaan domestiknya pun juga mengalami penurunan. Sehingga itu yang juga menyebabkan mengapa impor pun juga masih relatif tertahan ataupun masih belum ada peningkatan signifikan. Sehingga memang di satu sisi ini juga menjadi salah satu tanda-tanda indikasi bahwa
kondisi domestik kita ada hal-hal yang harus dibenahi ataupun diperbaiki. Karena kalau kondisinya bahwa PMI manufacturing kita masih mengalami kontraksi dalam beberapa bulan ke depan, tentunya ini menjadi warning alert ya buat perekonomian kita. Baik, industri domestik yang perlu diperbaiki di bagian yang mana? Kemudian apakah ini perlu strategi melibatkan semua pihak begitu dari pelaku usaha, pemerintah dan lain-lain? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua. Kemudian Pak Abdul Sobur, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan 3 negara. Ini adalah negara-negara penyumbang surplus terbesar Indonesia. Kita akan cermati bersama negara-negara mana saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Amerika Serikat pemirsa, kemudian India dan Filipina. Ini menarik dicermati. Ini periodenya Januari sampai dengan Juni 2025. Baik, Amerika Serikat mencapai 8,57 miliar dolar, kemudian India 6,59 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Filipina 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati neraca perdagangan non-migas yang dimiliki Indonesia saat ini seperti apa untuk ekspor, kemudian importasinya. Kemudian terjadi neraca dagang 9,92 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dia. Untuk non-migas kita ekspornya 14,79 miliar dolar, importasinya 4,87 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Abdul Sobur, kemudian Bapak Joshua Pardede. Baik, dengan menyikapi beberapa data tadi yang sudah disampaikan nih, Pak Abdul Sobur, lantas kalau kita cermati penyumbang negara penyumbang surplus terbesar lah, tadi disampaikan Amerika Serikat, kemudian India, Filipina. Untuk produk-produk mebel dan kerajinan sendiri kan memang Amerika menjadi pangsa pasar terbesar, bukan Pak Abdul Sobur sejauh ini? Ya, betul sekali. Kami bisa memberikan sumbangan terbesar sebetulnya kalau konteksnya ke Amerika ya. Artinya bahwa industri dan mass besar cukup signifikan ya. Tapi kondisi ke depan mungkin akan ada tekanan, saya yakin ya. Dengan tarif yang diberlakukan efektif 19%, itu ada kemungkinan besar akan terjadi tekanan ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman termasuk dari pemerintah untuk mitigasi resiko dan mencoba pasar baru itu sudah juga kita mulai jalankan ya. Nah, namun demikian tadi surplus ini yang tadi saya garis bawahi ya, bukan merupakan pertumbuhan sejati dari industri manufaktur kami gitu ya. Dan mungkin juga alas kaki juga sama mengalami kondisi yang kurang lebih ya. Juga mungkin dari tekstil juga sama gitu ya. Kondisinya memang tidak seperti yang kita harapkan. Pasar ke Amerika pasti akan mengalami penurunan. Baik. Nah, kalau strategi yang sejauh ini sudah diterapkan, Anda sampaikan tadi berarti diversifikasi negara tujuan ekspor sudah dilakukan. Kemudian strategi di dalam negerinya sendiri apa yang perlu dikuatkan lagi begitu Pak Abdul Sobur sehingga bisa mendorong lagi dari sisi kinerja ekspor. Mungkin tidak lagi mengandalkan pasar Amerika Serikat misalnya, kita mungkin bisa masuk ke Uni Eropa, kita ada IUCEPA, kemudian mungkin BRICS juga begitu di sana. Iya, betul sekali itu. Jadi kita harus betul-betul merancang ke sana ya, tapi pasti tidak dalam waktu dekat ini Mas Pras. Karena bagaimanapun memasuki pasar baru atau pasar-pasar yang sekarang juga sedang dalam kondisi tidak baik ya. Pasar Eropa juga sedang mengalami penurunan. Yang mungkin menarik adalah ke Middle East ya. Pasar Middle East relatif masih stabil ya, 4% sampai 5% mengalami pertumbuhan. Juga India. Tapi rentang perhitungannya mungkin 5-10 tahun ke depan itu bisa ya. Dan kemudian apa yang dimaksud tadi adalah apa yang harus dilakukan oleh kita semua. Dukungan dari pemerintah memang harus all out sekarang ya. Jadi hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor betul-betul harus dihabisi, harus dihilangkan ya, apapun. Kemudian juga insentif fiskal ya, supaya kita bisa membuat terobosan itu kan pasti butuh dukungan, kemudahan dari segala aspek ya. Termasuk juga bunga murah, itu juga salah satu yang concern kami. Baik, itu dia untuk pembiayaan ya, menjadi salah satu concern juga dari pelaku industri eksportir khususnya untuk kerajinan mebel dan kerajinan begitu. Pak Joshua, lantas bagaimana Anda melihat PMI manufaktur kita beberapa bulan terakhir memang masih mengalami kontraksi. Kemudian S&P juga mencermati bahwa ya kontraksi di Indonesia karena adanya penurunan produksi yang berkelanjutan. Nah, Anda melihat sebenarnya kansnya atau potensinya sendiri sampai kapan ini akan terjadi, Pak?
Ya, tentu ekspektasi atau persepsi dari pelaku industri manufaktur ini akan sangat bergantung lagi pada bagaimana respon dari pemerintah, intervensi kebijakan pemerintah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Sobur sebenarnya. Ini yang harus gerak duluan adalah bagaimana spending pemerintah ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kalau kita melihat misalkan ya, kita kemarin juga kalau kita mendengar dari GPI sendiri dari terkait dengan tarif 19% itu ada kemungkinan burden sharing, artinya ada sebagian tarif yang juga nanti akan dibebankan kepada eksportir, artinya akan ada potensi harga mesti ditekan dulu ya sebelum nanti diekspor ke Amerika Serikat, karena kemungkinan US consumer pun juga akan keberatan ya dengan kenaikan tarif dengan membayar 19% tambahan. Ya tentunya artinya stimulus fiskal itu harus yang menjadi prioritas ya terkait dengan pajak korporasi, pengurangan pajak korporasi untuk sektor-sektor industri padat karya yang harus kita tolong, kita dukung ya. Tekstil, garment, alas kaki, furniture ini beberapa industri padat karya yang harus menjadi concern pemerintah ya, karena kalau kemarin kita mendengar data investasi, realisasi investasi kita itu semuanya melulu berdasarkan bicara berkaitan dengan industri padat modal. Tapi pemerintah belum begitu concern ataupun fokus kepada industri padat karya yang mestinya tadi diberikan tambahan stimulus, misalkan keringan pajak impor untuk bahan baku. Mungkin aja sebagian ada beberapa industri kita yang berorientasi ekspor, tapi dia mesti harus impor dulu. Dan juga misalkan subsidi ataupun memberikan insentif ekspor, ya karena tadi karena mungkin ada kesepakatan antara eksportir dengan buyer di US, dia harus burden sharing. Artinya ini harus menjadi concern juga, karena kalau ditekan lagi harga jualnya, tentu ini akan bisa memberatkan dari sisi para industri, pelaku industri, sehingga pemerintah harus kembali lagi memberikan fokus ya kepada para pelaku industri yang memang terkena dampak dari implementasi tarif dari Trump. Baik, pemerintah juga sudah menyiapkan ada insentif mendorong sektor industri manufaktur ya. Salah satunya kan ada pembiayaan untuk industri padat karya, kemudian insentif untuk menjaga industri padat karya juga tetap bergeliat. Sejauh ini Anda melihat apakah belum tepat sasaran, belum efektif, atau memang mungkin harus lebih masif lagi misalnya begitu Pak Joshua? Ya, pada kenyataannya kalau kita melihat dari sisi, ya itu kan persepsi ataupun survei dari S&P terkait dengan PMI manufacturing ini kan mengindikasikan real. Artinya persepsi dari pelaku industri manufaktur itu belum terlalu optimis. Ya, artinya mereka belum meningkatkan produksinya karena tadi ada permintaan dari sisi penurunan permintaan dari eksternal dan juga domestik. Artinya kalau kita bicara insentifnya ataupun stimulus fiskalnya, dan kalau kita melihat misalkan yang bantuan subsidi upah, ya kan itu kan hanya berlaku di Juni-Juli kemarin kan. Sebenarnya kalau kita bisa perpanjang ini khususnya untuk beberapa industri padat karya, ya khususnya tadi misalkan tekstil, garment, furniture, alas kaki, ini tentunya akan bisa berdampak positif karena kita perlu ingat lagi. Yang menjadi permasalahan tadi kenapa terjadi penurunan daya beli kelas menengah, ya karena tadi terjadi PHK. Jadi harusnya pemerintah memberikan concern, fokus lagi kepada industri padat karya agar tidak terjadi PHK yang berkelanjutan lagi, agar tadi PMI manufacturing kita pun juga akan bisa meningkat lagi. Karena ujung-ujungnya kalau kita membahas lagi kepada stimulus kepada supply-nya, tapi tanpa kita ingat ya, permasalahannya adalah dari sisi demand-nya. Kalau pemerintah tidak mempercepat juga misalkan akselerasi spending untuk MBG misalkan, karena kalau dilaporkan oleh Kementerian Keuangan untuk MBG sendiri masih lambat juga penyerapan anggarannya, sehingga ini harus juga diakselerasi oleh pemerintah, dan belanja-belanja kedepannya mesti harus dipikirkan lagi yang mana yang memberikan dampak besar kepada industri dan juga kepada masyarakat banyak. Oke. Nah, Pak Abdul Sobur, lantas kalau kita bicara dari dunia usaha, bentuk insentif, bentuk bantuan lainnya begitu, fiskal lainnya atau yang diinginkan seperti apa? Atau bantuan yang saat ini ada, ya lagi-lagi Pak, memang perlu ditambah atau bagaimana Pak Abdul Sobur? Ya sebenarnya kalau kita mau membaca ya secara regional aja, jangan terlalu jauh. Bagaimana misalnya pemerintah Thailand ya menurunkan suku bunga atau memberikan bunga yang sangat ringan kepada pelaku ekspor ya di 3,5% katakanlah. Mana kita kan di angka yang sangat besar. Nah, di kredit kita mungkin paling rendah kan 9, ada yang 10, 12, ada LPI yang juga memang vehicle-nya fokus ke sana ya untuk fiskal ini. Tapi di angka 6% dan volumenya kecil. Volumenya masih sangat kecil dan orientasinya masih perusahaan besar. Ya.
UMKM ini kalau nggak ditopang dengan bunga murah lambat, sulit untuk survive di situasi seperti ini. Di lain pihak, kami adalah industri padat karya yang menopang lapangan kerja terbesar, dan itu menjadi kunci untuk pengembangan ekonomi nasional ya. Maka sebetulnya apa yang disampaikan Pak Joshua itu betul sekali ya, bahwa konsen pemerintah di padat karya ini perlu ditingkatkan supaya kami bisa survive dan tidak ada lagi PHK karyawan dan sebagainya. Malah kalau bisa tumbuh gitu ya, tumbuh dan kemudian menjadi salah satu alat atau perangkat atau apapun yang bisa menyerap tenaga kerja yang signifikan di lapangan. Oke, target tahun 2025 ini apakah ada revisi atau Anda melihat ini masih on the track begitu Pak Abdul Sabur? Ya, kalau kami berpikir dengan 2 target ya Mas Pras. Kalau kita bicara mengenai pesimistis mungkin kita bisa mengalami penurunan ya di angka sekitar 4 atau 5% gitu ya. Tapi kalau kita berpikir optimis masih ada 5 bulan ke depan, apalagi misalnya dengan dukungan pemerintah yang masif, bukan hal yang nggak mungkin ya. Kita bisa terus mengembangkan di luar Amerika. Ini perlu intervensi ya. Kami punya kegiatan-kegiatan pameran. Pemerintah mungkin mendukung komisi dagang ke Uni Eropa misalnya, atau ke Middle East, bahkan ke negara anggota BRIC itu juga harus segera dijalankan. Jangan menunggu malah mengalami penurunan gitu ya. Kita harus lawan gitu ya. Potensi penurunan kita harus lawan dengan berbagai metode cara, termasuk tadi yang saya katakan regulasi-regulasi yang dianggap menghambat hilangan, atau lebih tepatnya lah deregulasinya betul-betul dijalankan. Ya, ya. Nah, Pak Joshua, lantas Anda melihat bagaimana peluang potensi lah paling tidak begitu PMI manufaktur kita untuk bisa lagi ke dalam level ekspansi begitu? Seperti apa? Mengingat kan kita tahu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan ya, kemudian tadi beragam kebijakan ataupun insentif fiskal juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, Anda melihat bagaimana nih potensinya paling tidak di semester 2 ini? Iya, Mas Pras, kembali lagi saya ingatkan bahwa suku bunga turun, tapi selama tadi dana rekening pemerintah di Bank Indonesia masih ngendon cukup tinggi, artinya tidak akan menyampai ke masyarakat. Artinya tidak akan ada dampaknya kepada masyarakat. Selama tadi akselerasi belanja pemerintah ini kan baru mulai kelihatan tuh di bulan Juni. Dari Januari sampai dengan Mei, pemerintah sama sekali lambat sekali melakukan spending. Dan itu kenyataan pada kuartal 1, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah itu negatif. Ya, bayangkan saja, itu negatif. Yang seharusnya belanja pemerintah ini bisa menjadikan pendorong untuk perekonomian, ini justru malah negatif. Artinya, kembali lagi, kalau kita bicara suku bunga, penyesuaian suku bunga itu akan terus berlanjut. Artinya bekerja terus. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara bagaimana likuiditas perbankan dan juga risiko kredit, ya, persepsi dari perbankan juga akan mempertimbangkan, ya tadi, si Rojali, si Rohana tadi, kalau misalkan konsumsinya sendiri menurun, apakah perbankan akan terlalu ekspansi untuk menyalurkan kreditnya? Kan pertanyaan kan tidak akan sekonyong-konyong seperti itu ya. Artinya perbankan pun juga akan mempertimbangkannya dengan masak-masak, akan berhati-hati. Karena prinsip kehati-hatian itu akan terus dipegang oleh perbankan. Karena pada akhirnya kalau nanti NPL-nya meningkat, tentunya permodalan bank akan tergerus juga. Artinya tidak bisa seujung-ujungnya perbankan ini dipersalahkan. Yang harusnya di ujung tombaknya adalah fiskal stimulus pemerintah. Spending pemerintah ini diprioritaskan. Artinya kalau kita lihat tadi kenapa belanja pemerintah yang awalnya difokuskan untuk MBG tidak produktif, tidak 100% terserap. Artinya kan ini ada anggaran yang harusnya bisa disalurkan tapi tidak terserap kan. Artinya karena tadi ada realokasi lah ataupun efisiensi lah yang tidak bisa tersalurkan ke masyarakat, sehingga akibatnya ekonomi kita kuartal 1, kuartal kedua ini pun, dan juga ke perkiraan kami sampai dengan tahun depan pertumbuhan ekonomi kita masih tetap di bawah 5%. Oke, itu dia, itu beberapa data informasi yang sudah disampaikan bahwa memang perlu lagi meningkatkan belanja pemerintah begitu untuk bisa mendukung lagi daya beli masyarakat dengan beragam insentif tadi kebijakan ataupun bauran kebijakan fiskal moneter. Ini juga masih bisa menjadi solusi paling tidak untuk menyelamatkan ekonomi kemudian daya beli masyarakat di tahun 2025 ini. Baik, Pak Joshua kemudian Pak Abdul Sabur, terima kasih banyak atas informasi, insight dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.